Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Mr. Utama di kelas bahasa Inggris ya. Untuk kelas 12 pertemuan kedua, kita masih bahas tentang cause and effect. Ini yang akan kita bahas ada so, for, therefore, dan consequently. Untuk pertemuan pertama, yang materi pertemuan pertama yang belum sempat lihat, nanti linknya akan saya sertakan di deskripsi ya. Kalian bisa klik untuk lihat ke materi yang sebelumnya agar kalian paham dulu, lalu kalian bisa lihat yang materi yang ini. Oke, untuk so dan for. So dan for ini masuknya ke coordinating conjunction. Di sini untuk so itu diikuti dengan effect atau akibatnya, sedangkan untuk for diikuti oleh cause seperti kemarin. Kemarin itu semuanya diikuti dengan cause. Kemudian untuk therefore dan consequently masuknya ke conjunctive adverb. Therefore dan consequently keduanya diikuti oleh effects atau akibat. Kemudian sebelum masuk ke materi utama, saya akan bahas sedikit tentang perbedaan independent dan dependent clause. Independent clause is a group of words that contains a subject and a verb. An independent clause is a sentence. Jadi, independent clause ini terdiri minimal ada subjek dan ada verb. Dan untuk independent ini, dia bisa berdiri sendiri menjadi sebuah kalimat tanpa ditambahi apapun. Contohnya, I run. I di sini adalah subjek dan run adalah verb. Namun dari dua kata ini sudah bisa membentuk sebuah kalimat. Itu independent clause. Sedangkan untuk yang dependent clause itu sama, sebenarnya terdiri dari subjek dan verb juga. Cuma biasanya kalau dependent clause itu ada sebuah conjunction atau kata hubung. Nah, untuk yang dependent clause ini tidak bisa berdiri sendiri menjadi sebuah kalimat. Dia tidak bisa menjadi sebuah kalimat. Dia harus ditambahi oleh independent clause agar bisa menjadi sebuah kalimat. Contohnya, because I woke up late this morning. Karena saya bangun kesiangan pagi ini. Itu kan nggak bisa jadi kalimat ya. Harus ditambahi umpamanya, saya tidur terlalu malam. Ya, seperti itu. Oke. Kita lanjut ke materi utamanya. Untuk coordinating conjunction, yang pertama ada for dan ada so. Untuk coordinating conjunction comes between two main or independent clause. Jadi untuk coordinating conjunction itu berada di antara di antara two main atau independent clause. Jadi di antara dua klausa independen. Dalam bahasa Inggris ya, dalam penulisan written English terutama ya, dalam bahasa Inggris yang tertulis itu you must put a comma before the conjunction. Kamu harus meletakkan koma sebelum conjunction tersebut, sebelum so dan for. Contohnya, it is reasonably priced, so everyone buys it. Harganya masuk akal atau harganya murah sehingga orang membelinya. Di sini sebelum kata so itu harus ada koma, dan so itu diikuti effect ya. So itu diikuti effect, akibatnya. Jadi penyebabnya harganya murah, akibatnya orang pada beli. Itu so everyone buys it ya, effect-nya. Sedangkan untuk for ini diikuti oleh cause atau penyebabnya. Jadi everyone buys it for it is reasonably priced. Semua orang membelinya karena harganya masuk akal atau harganya murah. Jadi penyebabnya adalah harganya yang murah, lalu akibatnya adalah orang-orang membelinya. Nah, for ini diikuti oleh penyebab. Jangan lupa sebelum for menggunakan koma.
Kemudian, ya catatannya adalah so is not appropriate in written or formal written English. Jadi, so itu sebenarnya itu tidak cocok untuk bahasa penulisan yang formal ya. Jadi kalau kamu mau nulis makalah atau nulis laporan yang sifatnya resmi, itu kamu tidak boleh pakai so. Tapi kalau untuk percakapan boleh ya. Kalau untuk penulisan bahasa tertulis seperti membuat surat resmi atau makalah atau laporan resmi tadi, itu kamu tidak boleh menggunakan so. Nah, untuk for ini appropriate in formal written English. Nah, kebalikannya kalau for ini dia malah sangat formal ya, sangat dianjurkan untuk digunakan dalam penulisan bahasa Inggris yang bersifat formal atau resmi. Lanjutnya ada conjunctive adverb. Conjunctive adverbs ini ada therefore dan consequently. Conjunctive adverbs joins two main clauses. Jadi fungsinya adalah menggabungkan dua klausa utama atau dua klausa yang independen. In written English, you can separate the two main clauses either with semicolon or with full stop. Jadi kamu bisa memisahkan dua klausa utama atau dua independent clause menggunakan semicolon atau menggunakan titik. Full stop is better when the subordinate clause is long. You must put a comma after the adverbs ya. Jadi kalau titik itu, kalau kamu mau pakai full stop itu titik ya artinya. Full stop itu titik. Jadi kalau mau pakai titik itu lebih baik ketika subordinate clause-nya atau klausa yang menggunakan yang diawali dengan therefore sama consequently-nya itu panjang. Jadi kalau umpamanya klausanya yang diawali dengan therefore sama consequently itu terlalu panjang, maka kamu lebih baik menggunakan titik daripada menggunakan semicolon. Semicolon itu titik koma. Nah, you must put a comma after the adverb. Ya, kalau yang therefore sama consequently ini, kamu ngasih komanya setelahnya. Jadi therefore, koma, consequently, koma. Contohnya, it is reasonably priced, therefore, koma, a lot of people buy it. Di sini, it is reasonably priced. Ini pendek ya, jadi kamu boleh pakai semicolon. Semicolon titik koma. Therefore, koma, a lot of people buys it. Ini yang therefore. Saya kasih contoh yang subordinate-nya pendek. Terus yang kedua, ini yang panjang ya. It is reasonably priced and provides exceptional quality as well. Ini kan panjang toh, kamu harus kasih titik di sini. Nah, setelah titik itu harus diawali dengan huruf besar. Consequently, a lot of people buy it. Jadi, di sini kan kalimatnya panjang nih. It is reasonably priced and provides exceptional quality as well. Tadi kalau panjang harus pakai, nggak harus ya, maksudnya disarankan pakai full stop. Jadi pakainya full stop titik ya. It is reasonably priced and provides exceptional quality as well, titik, consequently, koma ya. Komanya setelah consequently sama therefore ya. Consequently, a lot of people buys it. Untuk therefore sama consequently di sini artinya sama. Sehingga ya, bisa diartikan sehingga dalam bahasa Indonesia. Seperti so tadi juga bisa sehingga, tapi yang jadi catatan adalah therefore sama consequently itu sifatnya resmi atau formal untuk digunakan dalam bahasa penulisan yang resmi. Jadi kalau untuk makalah, laporan yang bersifat resmi, terus untuk surat yang bersifat resmi, kamu disarankan pakai therefore sama consequently. Dan sangat tidak disarankan menggunakan so untuk menyatakan sebuah akibat, atau kalau bahasa Indonesia pakai. Oke. Untuk materi hari ini sudah cukup ya.
kita hanya bahas sedikit. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan di grup WhatsApp PJJ. Nanti selama waktu PJJ akan saya balas ya. Oke, thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.